Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Reika Ayu Kartikasari, dengan NIM 1905-1214002 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2019A. Pada video yang sebelumnya, saya sudah melakukan percobaan atau praktikum mengenai jaringan wireless. Lalu pada saat ini saya akan mencoba melakukan sebuah praktikum atau percobaan mengenai materi DHCP server. Sama seperti video-video saya yang sebelumnya, yakni di sini saya akan memberikan pemaparan singkat tentang DHCP itu sendiri. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol ialah suatu layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP itu disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP itu disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tetapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Lalu cara kerja dari DHCP server ini ada 4 ya. Yang pertama DHCP discovery. Jadi klien ini meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Lalu yang kedua DHCP over, yakni DHCP server yaitu bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Lalu selanjutnya ada DHCP request, yaitu klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Lalu yang terakhir DHCP acknowledgement, yaitu DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Untuk kelebihan dari DHCP server ini yaitu pertama memudahkan dalam transfer data kepada PC klien atau PC server. Untuk kekurangannya sendiri yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Jadi itu tadi salah satu kelebihan dan kekurangan yang telah saya sebutkan. Untuk selanjutnya yakni ada percobaan yang akan saya lakukan ini seperti apa nanti. Jadi akan saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Nanti ada skenario-nya. Lalu untuk lengkap percobaannya sendiri, itu yang pertama membuat skema jaringan. Nanti setelah ini saya akan buat skemanya. Lalu yang kedua menyetting IP server secara statik. Selanjutnya mengaktifkan DHCP server dengan konfigurasinya. Lalu selanjutnya mengaktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Dan yang terakhir yaitu mengaktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan dipastikan juga sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Jadi begitu tadi tentang secara umum tentang materi DHCP server ini dan juga percobaan yang nantinya akan saya lakukan. Baiklah, setelah tadi saya sudah menjelaskan mengenai singkat atau secara umumnya mengenai DHCP server dan juga tentang percobaannya, maka sekarang ini saya akan mulai prakteknya. Jadi ini itu sama seperti jaringan wireless untuk skema jaringannya. Di sini hanya perlu ditambahkan untuk ininya saja, untuk server di sebelah switch di sini. Ini untuk namanya saya ubah menjadi DHCP. Lalu jangan lupa pula untuk
jadi seperti ini untuk skema jaringannya. Lalu selanjutnya kita klik di server, yaitu di desktop IP configuration. Ini kita isi dulu IP-nya 192.168.1.25. Kalau untuk subnet max-nya ini 128. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.25. Ini untuk IP, subnet max, dan lalu selanjutnya kita ke service. Di DHCP servisnya kita on-kan untuk default gateway-nya. Mengapa 33.3.3.3.1? Karena nanti itu akan terkait dengan jaringan terakhir yang sudah dilakukan di DNS. Lalu start IP address-nya 192.168.1.51. Untuk subnet max-nya 255.255.255.128. Mengapa demikian? Itu karena sediaannya 125. Lalu untuk maksimumnya ini 50. Jangan lupa untuk di-save. Sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini itu kita sudah selesai untuk menyeting DHCP server dan benarkan terkait servisnya. Baiklah, untuk selanjutnya kita klik ke laptop. Nah, di sini kita ke desktop IP configuration. Nah, ini kan statik awalnya. Kita pilih DHCP, kita ubah gitu. Nah, dan muncullah informasi yang kita inginkan seperti berikut. Lalu jangan lupa juga di smartphone. Pilih desktop IP configuration yang di awalnya statik, kita ubah pula menjadi ke DHCP. Dari sini saya sudah melakukan praktikum atau percobaan mengenai DHCP server dan juga DHCP client. Baiklah, selanjutnya ini tidak ada dan tidak masuk dalam percobaan, namun ini hanya untuk pembuktian saja, yaitu untuk mengecek saja. Jadi kita bisa mengeceknya di laptop. Kita klik di laptop, di command itu lewat lewat ping. Nah, kita masukkan IP dari smartphone, yaitu 192.168.1.153. Jadi ini untuk mengeceknya, untuk pengecekan saja, dan muncullah informasi yang ada. Jadi seperti ini. Jadi ini tadi hanya untuk tambahan informasi saja. Baiklah, itu tadi ialah percobaan atau praktikum mengenai DHCP server yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.